Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SNF semua. Perkenalkan, nama kakak Pramesti dan ditemani oleh Kak Eno. Halo Kak Eno. Halo adik-adik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi dari bab 6 Bahasa Indonesia. Langsung kakak mulai ya. Sebelum belajar, kita cari tahu dulu nih yang akan kita pelajari di teks eksplanasi ini. Yang pertama ada pengertian dari teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan nanti ada contohnya juga. Lalu ada cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu nih pengertian dari teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan sesuatu secara ilmiah tentang mengapa sesuatu seperti fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi dan bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut. Nah, lalu kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Dapat berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Jadi, biasanya dia berada di paragraf pertama ya, teman-teman. Lalu yang kedua ada deretan penjelas. Nah, tadi kan hanya pernyataan umum secara umum tentang informasi yang akan kita dapatkan. Di selanjutnya ada deretan penjelas, yaitu berisi tentang penjelasan proses mengapa suatu fenomena tersebut bisa terjadi. Deretan penjelas bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas ini mendeskripsikan dan merinci penyebab dan akibat dari fenomena yang dibahas. Lalu yang terakhir ada interpretasi. Bagian ini opsional ya teman-teman. Arti dari opsional adalah interpretasi ini bersifat pilihan dan bukan keharusan. Jadi interpretasi ini berisikan intisari atau kesimpulan atau ringkasan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, di sini kita berikan contoh teks eksplanasi. Seperti yang kalian bisa lihat di paragraf pertama merupakan pernyataan umum karena paragraf pertama berisi tentang COVID-19 secara umum. Seperti yang bisa kita baca, di sini ada tulisan seperti yang kita ketahui, penularan COVID-19 tidak mengenal batas usia. Siapa saja bisa terinfeksi. Namun orang tua lanjut usia lebih rentan untuk menderita sakit parah, terutama orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi. Jadi di sini mereka memberikan pernyataan umum tentang penularan COVID-19. Lalu kita masuk ke paragraf kedua, ada deretan penjelas. Lansia menjadi kelompok rentan sebab menurunnya sistem kekebalan tubuh seiring usia. Sejalan dengan pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hampir semua fungsi organ dan gerak menurun. Diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Ini sebabnya mengapa orang lansia rentan terserang berbagai penyakit termasuk COVID-19. Nah, jadi di sini dia menjelaskan kenapa orang lansia itu lebih rentan terkena COVID-19. Sementara di paragraf 1, pernyataan umum itu hanya memberitahu bahwa lansia memang mudah terkena COVID-19 saja, baru dijabarkan alasannya di paragraf kedua, yaitu deretan penjelas. Lalu selanjutnya ada interpretasi. Sistem imun yang lemah, belum lagi ditambah penyakit yang diderita sebelumnya, dapat meningkatkan resiko kematian akibat COVID-19. Jadi interpretasi ini adalah kesimpulan kenapa lansia itu lebih rentan terserang berbagai penyakit termasuk COVID-19. Bagian interpretasi ini opsional ya teman-teman, jadi bisa jika kalian tidak mau menulisnya tidak apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Seperti di pengertian tadi ya, bahwa teks eksplanasi itu menjelaskan secara ilmiah. Maka ya informasi yang dibuat itu harus berdasarkan fakta dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi, teks eksplanasi ini hanya memberikan informasi, tidak mengajak teman-teman yang membaca untuk percaya terhadap teks eksplanasi ini.
Lalu selanjutnya teks eksplanasi menggunakan kata penanda urutan. Selanjutnya fokus pada hal umum generik yang ada di sekitar kita. Contohnya peristiwa alam, benda-benda, fenomena ilmiah, sosial, budaya manusia, dan sebagainya. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kak Eno. Oke, aku lanjutin ya, Dek. Jadi gimana sih kita cara membuat ringkasan dari teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif? Nah, jadi yang pertama adalah kita harus membaca keseluruhan teks. Jadi kita untuk membuat ringkasan, kita itu harus paham betul menyeluruh tentang teks yang akan diringkas. Jadi isi dari teks eksplanasi itu biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa, atau bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, yang pertanyaan mengapa ini akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat. Sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. Yang kedua adalah gimana sih kita mencari gagasan utama. Jadi caranya adalah gagasan utama atau gagasan pokok itu inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Biasanya itu berupa kalimat dalam paragraf. Ya, jadi dengan kata lain, gagasan utama itu merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Biasanya gagasan utama ini terletak pada kalimat utama, yaitu di awal paragraf, yaitu deduktif. Nama lainnya adalah deduktif. Di akhir, yaitu induktif. Atau awal dan akhir, yaitu campuran. Nah, sekarang kita menulis ringkasan dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, jadi kita setelah menemukan gagasan utama teks, kita itu bisa memulai menulis ringkasan teks. Jadi ada tips-tips yang harus kalian gunakan adik-adik. Yang pertama adalah gunakan informasi yang ada. Yang kedua, gagasan utama itu harus disertakan. Dan jangan lupa kalimat efektif dan kata baku. Nah, tapi kalimat efektif itu apa sih? Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa atau tata bahasa, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Nah, yang sekarang adalah ciri-cirinya. Pertama, kesepadanan struktur. Yang pertama adalah pastikan kalimat itu mengandung klausa minimal subjek dan predikat. Misalnya, Akbar ini adalah subjek, berenang adalah predikat. Predikat adalah seperti verba atau adjektiva dan lain-lain. Dan yang kedua adalah Akbar subjek, menendang predikat, dan bola ada objeknya. Dan bola ini sebagai objek. Jadi di sini ada klausa minimal subjek dan predikat. Kedua, jangan taruh preposisi di depan subjek. Nah, ini karena akan membuat pelaku di dalam kalimat tersebut tidak jelas. Misalnya nih, bagi ini adalah preposisi, semua peserta ini subjek. Nah, di sini kita tidak tahu mana subjek dan preposisinya, bagi ini dijelaskan oleh siapa, dan lain sebagainya. Jadi, kalimat ini menjadi tidak efektif. Nah, maka dari itu kita bisa menghilangkan bagi, yaitu semua peserta, subjek, diharapkan hadir tepat waktu. Diharapkan ini adalah sebagai predikatnya. Jadi ini adalah yang efektif. Next. Nah, yang ketiga adalah kita harus hati-hati dalam menggunakan konjungsi. Jadi konjungsi ini hati-hati sekali kalau kita gunakan di depan kalimat. Misalnya kayak yang. Yang ini itu menyatakan sebuah perluasan dari subjek. Dia yang memakan nasi. Jadi di sini itu dia menjelaskan dia. Jadi yang memakan nasi ini bukan menjadi predikat karena ini adalah sebuah perluasan dari subjek. Jadi yang memakan nasi ini menjelaskan dia. Nah, ini menjadi tidak efektif karena predikatnya tidak ada. Nah, yang efektif adalah dia memakan nasi. Atau yang efektif seperti dia yang memakan nasi sedang melakukan aktivitas X. Itu menjadi efektif. Yang terakhir adalah tidak bersubjek ganda. Nah, di sini itu bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, melainkan lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, ayah tidak bisa mengantarku ke sekolah karena ayah harus bekerja. Nah, ini tidak efektif. Karena apa?
Karena ayah sudah digunakan pada kalimat awal, jadi ini menjadi bertele-tele. Jadi lebih efektif ketika kita menggunakan ayah tidak bisa mengantar aku ke sekolah karena harus kerja. Nah, yang kedua adalah kehematan kata. Jadi kehematan kata ini maksudnya adalah kita itu menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini itu tidak menggunakan kata-kata yang mubazir, kita tidak menjamakkan kata, tidak membuat itu menjadi double, dan tidak mengulang subjek. Nah, dengan menghemat kata, kalimatnya itu menjadi padat dan berisi. Contohnya, dia hanya membawa badannya saja. Ini salah karena kita boleh menggunakan hanya saja, atau saja. Ya, seperti itu ya. Seperti ini. Dia membawa badannya saja atau dia hanya membawa badannya saja. Dia hanya membawa badannya. Nah, yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Nah, kalimat efektif itu harus berimbuhan paralel dan konsisten. Maksudnya gimana? Nah, jika pada sebuah fungsi itu digunakan imbuhan misalnya me, nah, selanjutnya itu kita harus menggunakan imbuhan yang sama dengan fungsi yang sama. Contohnya, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Ini tidak efektif karena apa? Karena kita sudah menggunakan kalimat me, dan akhirnya kita mengganti me ini menjadi pe dan an. Pe pengolahannya, pe menjadi awalannya, dan an-nya itu menjadi akhirannya. Jadi ini menjadi tidak efektif. Hal yang menjadi efektif adalah ketika kita mengubah pengolahannya ini menjadi mengolahnya. Yang keempat adalah ketegasan makna. Jadi tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Ya, tetapi memang peletakannya subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi dalam beberapa kasus, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan penegasan. Nah, ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Ini biasanya dijumpai di jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun seperti kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Ini tidak efektif. Yang efektif adalah sapulah lantai rumahmu agar bersih. Nah, yang terakhir adalah kelogisan kalimat. Nah, kelogisan ini tuh berperan penting sekali supaya kita tidak ambigu dalam membuat sebuah kalimat. Jadi, buatlah kalimat yang idenya itu mudah dimengerti dan masuk akal oleh para pembaca. Misalnya, kepada Bapak sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini tidak efektif. Nah, kita bisa menggantinya dengan Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Sekian, adik-adik. Nah, sekian presentasi dari aku dan Kak Eno. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke Kakak Fotinya ya, adik-adik. Terima kasih. Dadah.